Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari tugas jaringan komputer, yaitu menggunakan Cisco paket. Soalan pertama, saya membuat jaringan sederhana dengan topologi star. Jaringan ini terdiri dari 4 komputer dan 1 switch sebagai pusatnya. Lihat topologinya. Di sini terlihat switch di tengah. Kemudian tempat komputer yaitu PC0, PC1, PC2, dan PC3 terhubung ke switch dengan kabel Cooper Straight Probe. Semua perangkat dalam satu subnet yang sama, yaitu 192.168.1.0/24. Konfigurasi IP address-nya adalah PC0, di mana memiliki IP 192.168.1.1. PC1 memiliki IP 192.168.1.2. PC2 memiliki IP 192.168.1.3. PC3 sendiri memiliki IP 192.168.1.4. Semuanya menggunakan subnet mask 255.255.255.0. Sekarang, mari kita lakukan testing konektivitas. Yang pertama adalah ping dari PC0 ke PC1. Pertama, mari kita buka command prompt di PC0. Ketikkan ping 192.168.1.2. Enter. Hasil dari ping ini menunjukkan paket send 4, paket receive 4, loss 0, berarti 0% paket loss, yang dimana hasilnya berarti status itu berhasil. Selanjutnya, kita ping dari PC0 ke PC2. Langkahnya sama. Langkahnya sama dengan PC1 tadi. Nah, hasilnya menunjukkan paket send 4, paket receive 4, receive 4, lossnya 0, dengan paket lossnya 0%, yang berarti statusnya berhasil juga. Kemudian kita ping dari PC0 ke PC3, yaitu dengan klik yang sama, P1916814, lalu enter. Hasil menunjukkan paket send 4, paket receive 4, loss 0, paket loss 0%, yang berarti statusnya berhasil. Terakhir, kita coba ping dari PC2 ke PC1. Kita buka command prompt di PC2. Lalu ketik ping 192.168.168.12, lalu enter. Hasil menunjukkan paket send 4, paket receive 4, loss 0, paket loss 0%, statusnya berhasil. Jadi kesimpulannya, semua 4 komputer berhasil terhubung dan dapat saling berkomunikasi tanpa adanya paket loss. Switch berfungsi optimal sebagai layer 2 device dan melakukan forwarding dengan baik. Selanjutnya untuk soal yang kedua, kita mengembangkan jaringan sebelumnya dengan menambahkan satu perangkat server. Server ini akan berfungsi sebagai HTTP server. Kita lihat topologinya, jaringan masih tetap sama seperti soal nomor 1, namun kali ini sudah ditambahkan satu server yang terhubung ke switch 0 pada port fast Ethernet 5. Konfigurasi IP address untuk soal 2 adalah PC0 memiliki IP 192.168.1.1, PC1 memiliki 192.168.1.2. Untuk PC2 sendiri memiliki IP 192.168.1.3. PC3 memiliki IP 192.168.1.4. Dan server HTTP memiliki IP 192.168.1.10. Semua berada dalam subnet mask 192.168.1.0/24. Untuk setup server, kita di sini saya sudah mengkonfigurasi layanan HTTP di port 80 dan statusnya sudah on. Nah, sekarang kita tes apakah semua PC bisa mengakses server. Untuk langkah pertama, akses HTTP dari PC0. Mari kita buka web browser di PC0. Buka web browser di PC0. Ketik URL 192.168.1.10 dan enter. Hasilnya, halaman web default dari server ditampilkan dengan sukses, yang artinya status berhasil. Kita lanjutkan dengan tes kedua, yaitu akses HTTP dari PC1. Kita buka web browsernya juga.
lalu kita ketikkan 192.168.110. Enter. Halaman web ditampilkan dengan sukses yang artinya statusnya adalah berhasil. Untuk tes yang ketiga, selanjutnya adalah akses HTTP dari PC 2. Sama, kita buka kembali web browsernya. Bentar, agak loading. Kita ketikkan URL-nya 192.168.110. Enter. Halaman web sama, yaitu ditampilkan dengan sukses yang artinya berhasil. Untuk tes selanjutnya, kita akses dari PC 3. Dan kita buka web browsernya juga. Bentar, agak loading. PC 3. Kita buka URL-nya, kita ketikkan sama 192.168.110. Dan ya, halaman berhasil dengan sukses ditampilkannya yang artinya berhasil. Jadi kesimpulannya, semua PC atau 4 PC yang ada berhasil mengakses HTTP server melalui IP address server secara langsung, yang artinya layanan HTTP sudah aktif dan berfungsi dengan baik. Untuk soal ketiga, saya menambahkan satu perangkat server lagi, kali ini untuk DNS server. Jaringan ini akan memiliki 2 server, yaitu HTTP server dan DNS server. Mari kita lihat topologinya, di mana jaringan masih menggunakan topologi star. Namun kali ini ada 2 server yang terhubung ke switch 0, yaitu HTTP server terhubung ke port fast Ethernet 5 dan DNS server terhubung ke host fast Ethernet 6. Konfigurasi IP address untuk soal 3 adalah PC 0 dengan IP 192.168.111, PC 1 dengan IP 192, PC 1 dengan IP 192.168.112, PC 2 dengan IP 192.168.113, untuk PC 3 192.168.114. Server HTTP sendiri dengan IP-nya 192.168.120 dengan DNS server IP-nya 192.168.110. Untuk DNS server, kita sudah mengkonfigurasi DNS record yang menghubungkan domain ilkom.com ke IP address 192.168.120 dan semua PC sudah terkonfigurasi dengan primary DNS 192.168.110. Sekarang, mari kita tes konektivitas DNS. Tes yang pertama yaitu dengan cara DNS resolution dari PC 0. Mari buka command prompt di PC 0 dan ketik nslookup ilkom.com. Hasilnya menunjukkan ilkom.com di-resolve menjadi IP address 192.168.110, di mana artinya statusnya berhasil. Untuk tes yang kedua, akses ilkom.com dari PC 0. Mari kita buka web browsernya. Bentar, sedikit loading. Ketik ilkom.com dan enter. Browser melakukan DNS query dan membuka halaman web dengan sukses yang artinya status ini berhasil. Tes selanjutnya yang ketiga yaitu akses ilkom.com dari PC 1. Mari kita buka web browsernya untuk PC 1 dan ketikkan ilkom.com. Kemudian enter. Di sini halaman web ditampilkan dengan sukses yang artinya berhasil. Untuk tes yang keempat, kita mengakses ilkom.com dari PC 2. Sama, kita buka web browsernya, lalu kita ketikkan ilkom.com dan enter. ilkom.com. Halaman web sama ditampilkan, yang berarti sukses. Untuk tes yang selanjutnya, kita akses ilkom.com dari PC 3. Buka PC 3 web browsernya. Kita buka web browsernya yang ada di PC 3. Kita ketikkan lagi sama, hanya seperti langkah sebelumnya. Oke, hasilnya sama seperti sebelumnya, artinya berhasil. Untuk kesimpulannya, semua PC berhasil melakukan DNS resolution dan mengakses HTTP server melalui nama domain. Tidak perlu lagi mengetik IP address secara langsung. Untuk soal yang keempat, ini adalah soal yang paling kompleks, di mana saya membuat jaringan dengan 2 subnet yang terhubung melalui router.
Lihat topologinya. Di sini ada satu subnet. Di sini ada subnet 1 dengan alamat 192.168.1.0 dan subnet 2 dengan alamat 192.168.2.0. Kedua subnet terhubung melalui router 0. Di subnet 1 terdapat PC 0 dengan IP 192.168.1.10, server pendilkom.com dengan IP 192.168.1.20 dan switch 0. Di subnet 2 sendiri terdapat PC 1 dengan IP 192.168.2.10, server elkom.com dengan IP 192.168.2.20, server DNS dengan IP 192.168.2.30 dan switch 1. Router dikonfigurasi dengan Fast Ethernet 0/1 memiliki IP 192.168.1.1. Untuk subnet 1, Fast Ethernet 0/0 memiliki IP 192.168.2.1 untuk subnet 2. DNS server dikonfigurasi dengan 2 DNS record. Ilkom.com di mapping ke 192.168.2.20. Pendilkom.com di mapping ke 192.168.1.20. Nah sekarang, mari kita lihat tes konektivitas antar subnet. Tes yang pertama yaitu kita ping dari PC 0 ke PC 1. Buka command prompt dari PC 0. Ketik ping 192.168.2.10 dan enter. Hasilnya nanti akan menunjukkan nya sama dengan 4, paket receive-nya 4, loss-nya 0, paket loss-nya 0%. Ini berarti ping berhasil melewati router dan sampai ke subnet 2 yang artinya berhasil. Untuk tes yang kedua, kita ping dari PC 1 ke PC 0. Sekarang kita buka command prompt di PC 1. Lalu kita ketikkan 192.168.1.10. Enter. Ping 192.168.1.10. Nanti hasilnya akan menunjukkan paket send 4, paket receive 4, loss 0, paket loss 0%, yang artinya akan berhasil. Selanjutnya untuk web browser akses ilkom.com dari PC 1. Buka web browser di PC 1 dan ketikkan ilkom.com. Browser melakukan DNS query ke DNS server 192.168.2.30. Mendapat resolusi ilkom.com menjadi 192.168.2.20 dan membuka halaman web server ilkom.com, yang artinya ini adalah berhasil. Untuk tes yang keempat, kita membuka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Kita buka web browser di PC 0. Web browser di PC 0. Ini ya. Lalu kita ketikkan pendilkom.com. Pendilkom.com, enter. .com dan enter. Browser melakukan DNS query ke DNS server 192.168.2.30 melalui router, di mana ini mendapatkan resolusi pendilkom.com menjadi 192.168.1.20 dan membuka halaman web server pendilkom.com, yang artinya statusnya berhasil. Jadi kesimpulannya adalah topologi multi-subnet berhasil diimplementasikan dengan baik, routing antara subnet berfungsi optimal tanpa paket loss, DNS server juga dapat melayani query dari subnet yang berbeda, dan HTTP server dapat diakses dari subnet lain melalui DNS resolution. Demikian presentasi tugas paket tracer saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.